Halo Minusian, saya Metia Kartikasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisa ekonomi atas struktur keuangan. Kondisi ekonomi yang sehat membutuhkan sistem keuangan yang dapat memindahkan dana dari investor ke pihak yang membutuhkan. Tantangan di struktur keuangan ini adalah memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar ke pihak yang produktif, bukan ke pihak yang tidak memberikan tingkat keuntungan yang baik. Diharapkan setelah mempelajari ini, kita dapat mengidentifikasi 8 fakta dasar tentang sistem keuangan global. Mengetahui bagaimana biaya transaksi mempengaruhi financial intermediaries, mendeskripsikan mengapa asymmetric information menjadi adverse selection dan moral hazard, menganalisa dan mengatasi adverse selection dan moral hazard. Perlu kita ketahui, saham dan obligasi bukanlah instrumen yang paling penting dalam mendanai bisnis. Pendanaan dengan menggunakan perantara keuangan atau financial intermediaries sering menjadi pendanaan yang dinilai lebih menguntungkan perusahaan. Financial intermediaries, khususnya bank, adalah salah satu sumber penting untuk memperoleh dana dari pihak ketiga. Sistem keuangan dilindungi dengan berbagai peraturan. Hanya beberapa perusahaan yang telah terbukti dapat diandalkan memiliki akses untuk memperoleh dana dari pasar modal untuk kegiatan operasinya. Ketika perusahaan membutuhkan dana, perusahaan harus memberikan jaminan kepada pemegang dana. Pinjaman yang diberikan dapat memiliki pembatasan-pembatasan penggunaan sesuai dengan syarat yang disepakati. Biaya transaksi adalah salah satu masalah utama dari pasar keuangan. Apabila kita memiliki uang sebesar $5.000 dan ingin melakukan investasi, maka kita hanya bisa membeli sedikit jumlah saham saja. Dan bila kita membeli saham melalui online trading, kita akan dikenakan biaya komisi broker yang jumlahnya material dibandingkan dengan uang yang kita miliki, hanya $5.000 tersebut. Bila kita hendak membeli obligasi dengan uang itu, kita dihadapkan pada pilihan bahwa harga obligasi yang kita inginkan lebih dari nilai uang kita. Masalah lainnya adalah dengan uang $5.000 kita memiliki keterbatasan investasi, sehingga kita akan beresiko melalui investasi di satu atau dua instrumen saja. Dengan demikian, kita tidak bisa mendiversifikasikan resiko investasi kita. Perantara keuangan membantu investor dengan mengumpulkan dana dari banyak investor, kemudian melakukan transaksi dengan jumlah besar, sehingga memiliki keuntungan economic of scale. Perantara keuangan juga memiliki barisan ahli yang dapat membantu memilih investasi di instrumen yang terbaik. Di dalam perdagangan instrumen keuangan, kita perlu memiliki informasi yang baik atas barang yang hendak kita perjualbelikan. Untuk menilai apakah instrumen tersebut adalah instrumen yang bagus dan memiliki tingkat pengembalian yang bagus, kita perlu memiliki informasi yang akurat. Apabila kita tidak menggunakan perantara keuangan, kita bisa menghadapi asymmetric information. Yang disebut dengan asymmetric information adalah situasi yang timbul ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang akurat dan mencukupi atas pihak lainnya. Asymmetric information berisiko timbulnya adverse selection, yaitu masalah yang timbul sebelum transaksi dilakukan. Hal ini timbul karena investor tidak dapat melakukan penilaian yang baik terhadap instrumen yang diperdagangkan, sehingga menimbulkan kecurigaan, apakah instrumen tersebut baik atau tidak. Karena kecurigaan itulah transaksi instrumen akan mengalami salah penilaian. Kesalahan penilaian ini akan mengakibatkan pasar menjadi tidak sehat, karena akan timbul banyak kecurigaan terhadap instrumen di pasar, sehingga instrumen yang baik akan dianggap buruk dan instrumen yang buruk akan dinilai baik. Asymmetric information juga akan menimbulkan moral hazard, yaitu masalah yang timbul setelah transaksi dilakukan. Ketika penjual sekuritas tidak mengetahui bahwa instrumen yang dia beli adalah instrumen yang buruk, akan muncul masalah moral hazard ini. Untuk moral hazard yang timbul di kontrak pembelian modal atau disebut dengan principal agent problem, investor dapat melakukan monitoring atas informasi, peraturan pemerintah untuk meningkatkan kualitas informasi, perantara keuangan, dan investor dapat mengganti kontraknya menjadi kontrak pinjaman. Walau demikian, moral hazard tetap bisa timbul di transaksi pinjaman. Hal ini dapat diatasi dengan penilaian atas jaminan dan modal kerja yang baik, pembatasan penggunaan dana, dan perantara keuangan. Tabel berikut adalah rincian dari asymmetric information problem dan solusinya. Adverse selection bisa diatasi dengan menggunakan jasa penyedia informasi, peraturan pemerintah yang baik, dan dapat meningkatkan kualitas informasi.
perantara keuangan, perhitungan atas jaminan dan modal kerja perusahaan yang tepat, sehingga apabila terjadi gagal bayar, investor dapat mengklaim haknya dengan jaminan dan modal kerja tersebut. Sebagai bahan evaluasi, silakan Anda jawab pertanyaan berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.